Maka saya minta anak-anak juga, adik-adik baik yang lelaki maupun perempuan, jagalah kepastian ilmu. Saya ulang lagi guys, jagalah kepastian ilmu. Karena lewat kualitas ya, argumentatif itu kita bisa mempertahankan wirasa nabawiyah. Pulau beberapa kali ngisi acara di Jogja, memang saya sampai sekarang ngajar di Jogja. Itu pernah ketemu pakar matematika, niku hitung-hitungan, niku cepet model nganggo hitungan pondok. Misalnya kalau mereka bilang 2% setengah, 2% dari 100, atau 1/20 dari 100, atau 1/10 dari 100. Itu kalau di hitungan Arab, karena Arab itu dulu ummatun ummiyah, umat yang ummi, itu Islam datang dengan matematika yang mudah sekali. Kita tahu misalnya dalam bab zakat, misalnya 2,5% dibahasakan rubu'ul usyur, karena bertahap. Ini untuk adik-adik kan. Jadi misalnya 100, 1/10-nya berarti berapa? 10. Nah dari 10 itu terus ngambil 1/4-nya, yaitu 2, berapa? 5. Itu lebih cepat timbang sampean poro gapit 100 terus dibagi 2 pinten? 5. Jadi ini kalau nanti jajal, saya pernah di salah satu kantor ketemu pakar matematika. Dia tanya saya, Pak Bahak, kenapa Anda nggarap matematika itu cepat? Saya bilang ini matematika Arab, kata saya. Itu mereka kalah cepat sama saya nggarap karena Arab itu ummatun ummiyah. Sehingga saya pernah diberi waktu khusus untuk ngajar semacam ekstrakurikuler di salah satu kampus, mengajar ulumul Islam. Itu yang diantara yang saya ajarkan itu ngitung cepat, berhitung cepat. Misalnya sampai ngitung 1/10 dari 100 sudah tidak mikir, apalagi 1/20. Tapi kalau Islam, misalnya zakatut tijarah, zakatut ziroah itu misalnya, ya sudah, misalnya kalau 1/10 ya disebut usyur, kalau 1/20 disebut nisful usyur. Jadi cara berpikir ya 100 diusurkan itu 10, nanti kalau nisful usyur ya berarti berapa? 5. Mereka bilang 1/10 atau 1/20. Sehingga kalau hitungannya miliar juga lebih gampang. Itu tadi misalnya 1 miliar usurnya berarti 100 juta, rubuknya berarti 25 juta, berarti per 1 miliar adalah 25 juta. Nah ini penting saya utarakan supaya Anda bangga dengan apa yang Anda pelajari di Pondok Pesantren Sarang. Jadi pastikan semua ilmu itu al-bayyinah. Al-bayyinah itu argumentatif secara jelas. Kita ini yang mengkaji Quran, mengkaji tafsir, itu betapa bangganya kita jadi muslim, jadi mukmin. Saya beri sekian contoh. Misalnya dalam tradisi pesantren Quran itu ada istilah sakta, dan alhamdulillah tadi saya tahu betul di sini, alhamdulillah sekarang ada Gus Rokib, ada istrinya Gus Roji yang mengampu tahfidz. Saya senang sekali karena semua ini keluarga saya, dan saya sama Gus Bab itu buyut saya kandung itu Mbah Maimunah, Mbak Yunya, Mbak Bedowi. Jadi senang sekali kalau di sini juga ada tahfidz, di Pondok Anwar juga ada garwanya Gus Naji, garwanya Gus Kamil. Saya mohon selain diajarkan syarat talaqi atau musyafahah dalam bahasa pesantren, juga diajarkan kepastian hukum pentingnya sakta, supaya orang tidak ragu lagi bahwa kita ini tidak kayak seremonial, memang benar-benar bihujjatin ilmiah, atau kalau istilah para nabi, kul inni ala bayyinatin mir rabbi, benar-benar argumentatif.
Sakta itu dimaksudkan adalah kalau ibarat sastra itu taktek itu memotong. Jadi misalnya begini, yang paling terkenal tentu Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Terus disaktah qayyimah. Andai kan tidak ada sakta maka bacanya gini, walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lahu ing Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyiman ya ora digawe jejeg, itu kan jadi kacau. Ya Quran itu ya ndak bengkok ya ndak jejeg. Tapi barokahnya ada sakta, Allah tidak membuat Quran sebagai sesuatu yang bengkok. Sakta berhenti itu menyimpulkan kalau tidak bengkok maknanya jejeg atau lurus, sehingga memang harus sakta. Begitu juga di surat Yasin, ketika orang kafir bangkit dari kubur, mereka bilang misalnya wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Terus qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Orang kafir ketika bangkit dari kubur, mereka tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina?" Kita yang bangkitkan siapa? Tentu ini adalah qailul mustafhim. Omongannya orang yang tanya. Terus kita sakta, terus kita teruskan hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Tentu hadza ini tidak sama pengucapnya atau yang mengatakan itu tidak sama. Yang satu qaulul mustafhim atau qaulus sa'il, yang satu qaulul mujawib, entah yang jawab langsung Allah entah malaikat. Yang jelas itu beda yang mengatakan atau beda qailnya. Berarti menjadi siapa yang membangkitkan kita sakta, terus dijawab hadza ma wa'adar rahman. Andai kan itu dibaca langsung maka hadza ma wa'adar rahman bagian dari yang dikatakan al mustafhim, bagian yang dikatakan mam ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman, itu kacau semua. Sehingga saya mohon sekali semua ilmu yang kita dapatkan itu tolong dipastikan bayinahnya. Begitu seterusnya.